Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Supriyadi. Saya calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Cikatomas, Kabupaten Tasikmalaya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya memaparkan hasil ruang kolaborasi modul 2.1, yaitu menganalisis implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang disusun oleh kelompok 2. Dan perkenalkan, ini fasilitator dan pengajar praktik Bapak Setia Nugraha MHum sebagai fasilitator, Bapak Sandi Aging MPD sebagai pengajar praktik, dan Ibu Santi Nur Samsiah SPD sebagai pengajar praktik. Inilah kelompok kami, yaitu Bapak Adi Kurniawan SPD sebagai nutulen, Ibu Ai Sri Yulianti SPD sebagai penanya, Cecep Supriyadi SPD sebagai presenter, dan Eva Siti Amanah SPD sebagai penjawab. Adapun di sini yaitu yang akan paparkan menganalisis implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kami mengambil situasi 3, yaitu tingkat SMP. Pak Dodidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara konstekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dodidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. 1. Diskusi seluruh kelas di awal pembelajaran. Pak Dodidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Terus yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dodidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan di sini. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dodidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dodidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yaitu diantaranya, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Terus, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chat untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu, misalnya radio, TV, internet, cetak, billboard. Selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Terus, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Selanjutnya, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dodidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dodidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan.
Yang keenam, Pak Dodida menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenarionya adalah skenario 1 bersifat lebih konkret dan struktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Skenario yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Yang ketujuh, Pak Dodida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman yang memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Pertanyaan pemandu di sini, pertanyaan yang pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Yaitu pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar murid, dan yang ketiga, profil belajar murid atau lingkungan belajar. Pertanyaan pemandu yang kedua yaitu bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar murid? Kesiapan belajar murid. A. Adanya pertanyaan pemandu di awal pembelajaran seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain, terus iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian, selanjutnya apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan, terus jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan. Bagian B-nya menyiapkan 3 skenario tugas berjenjang sesuai pemahaman konsep murid. Skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur. Skenario kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan skenario 1. Dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka dan membutuhkan riset. Bagian C-nya, Pak Dodida memberikan tugas individu dengan cara membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Minat belajar murid. Pak Dodida meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Pak Dodida lalu memberikan tugas individu membuat iklan secara efektif akan mempromosikan produk. Profil belajar murid atau lingkungan belajarnya yaitu Pak Dodida mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, apakah itu dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, terus di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Terus pertanyaan pemandu yang ketiga adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Untuk jawabannya itu yang pertama ada diferensiasi konten, yang mana diferensiasi konten ini memberikan pemantik, terus menggunakan daftar iklan dari hasil kerja kelompok, terus memperjelas konsep, menyediakan bermacam-macam jenis iklan dari baik itu dari radio, internet, dan billboard. Terus yang kedua adalah diferensiasi proses. Dalam diferensiasi proses itu Pak Dodida meminta murid menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Terus mengadakan kegiatan baik yang bersifat individu, berpasangan maupun dalam kelompok kecil. Terus perbedaan tugas individu sesuai dengan kemampuan murid. Yang terakhir ada diferensiasi produk. Pak Dodida memberikan tugas sesuai dengan kemampuan murid seperti terlihat pada poin yang kelima tadi, yaitu membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Terus pertanyaan pemandu yang keempat adalah bagaimana guru tersebut melakukan penilaian. Dalam penilaian di sini ada 3 bagian, yaitu ada assessment for learning, ada assessment as learning, dan ada juga assessment of learning. Di dalam assessment for learning yaitu Pak Dodida mengajukan beberapa pertanyaan pemandu di awal pembelajaran, yaitu melakukan kegiatan individu, kelompok, dan dilanjutkan diskusi serta umpan balik dari Pak Dodida. Terus dalam assessment as learning yaitu penilaian selama proses diskusi, yaitu melakukan secara berobservasi. Yang terakhir ada assessment of learning yaitu penilaian hasil produk, yaitu para murid membuat iklan. Dan itulah yang kami bisa sampaikan dalam tugas di sini dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.